dari sekian tamu yang datang di rumah saya cuma sampai yang luar biasa. Luar biasa dalam arti apa? Sampai ilmu kebal. Tapi saya punya, Mas. Saya punya, Mas, punya ilmu yang lebih dari itu. Saya tawarin. Oh ya. Ilmu apa Ustaz? Ilmu yang tidak mempan dibakar api neraka. Itu. Belum. Oh, belum. Belum tahu saya masuk ke toreko itu, belum tahu. Saya tahu-taunya yuk ketika saya ditalkin aja itu nanti ada cara masuknya ilmunya itu. Saya kayak dibohongi. Terus, lanjut. Terus saya sempat saya tanya gini, Pak Ustadz, ini ceramahnya apa? Ceramah enak, lucu kakekmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel kami TKN Benteng Nganjuk. Pada malam hari ini saya bertemu dengan beliaunya Ustadz Qadri yang selama ini nge-host. Hari ini kan kita nge-host sama-sama. Pak Qadri ini kan saya dengar cerita Pak Qadri ini kan berawal dari seorang banser ya, seorang banser, seorang yang aktivis lah dalam dunia kanuragan. Ya kan, akhirnya kenal dengan beliaunya Ustadz Muhaimin dan diajak untuk mengikut Suryalaya. Benar seperti ini Pak Qadri, tolong ceritakan lengkapnya. Memang awal mulanya Gus, awal mulanya Terus mulai grogi ya. Ya gini, saya itu dulu ngopi Qadri, ngopi ya biar nggak grogi ya. Minum nggak apa-apa. Minumnya gini ya. Oh, natap biasa saja. Ya gini Gus ya. Awal mulanya saya itu kenal Suryalaya dan ikut Suryalaya ini sebenarnya itu saya tuh nggak mau sebenarnya ikut Suryalaya itu. Karena apa? Bisa dikatakan saya sudah nyaman di posisi saya waktu itu di organisasi itu. Jadi banyak yang saya alami dulu itu banyak karena orang tua itu. Jadi orang tua itu menyuruh saya supaya saya carilah guru, jangan cari guru kanuragan aja. Karena apa? Orang tua saya itu sudah bertoriko, tapi torekonya di Jombang. Berarti maksudnya orang tua itu cari guru ruhani. Jangan cari guru kanuragan. Saya tidak mau. Karena mohon maaf ya Gus ya, karena saya sudah nyaman di kanuragan ini. Satu, saya di situ ya mungkin kalau uang ya sering dapat uang. Dan yang kedua dari dukun itu tadi ya. Ya dari kanuragan ya. Oh, enggak dari dulu. Ini sesi kanuragannya ya. Sesi kanuragan itu. Sempat gondrong Pak Qadri. Kayak Pak Sulis itu yang rambutnya nggak bisa dipotong gitu ya. Enggak sempat dong. Rambut gue tumbuhnya sulit toh. Di situ Gus. Jadi situ aku bingung. Di situ ibu suruh saya mencari guru. Padahal saya mohon maaf ya. Waktu saya saya dapat ijazah dari guru saya untuk mengamalkan satu ilmu yang kebalnya luar biasa itu. Ketika itu orang tua saya tahu. Bahkan orang tua saya itu menangis. Kalau sampai kamu gini terus, kamu nanti mati nggak ketemu saya. Saya dimarahin seperti itu, tapi saya saya abaikan. Karena apa? Saya terus pulang ke Jawa ketemu lagi seperti ini. Salah satu organisasi salah satu organisasi di situ seperti itu lagi ketemu. Bahkan kalau di sini saya kalau ada event-event besar, acara-acara itu diundang. Akhirnya kan saya juga dapat tempelan lagi. Berarti untuk masalah finansial udah cukup ya. Nah, ini dari orang tua dan ini perjalanan saya itu banyak sekali. Nah, ilmu kedukunan ini juga saya jalani. Sekarang masih Pak? Sekarang tidak. Ternyata ya saya mungkin sadarnya di sini, karena
karena ilmu perdukunan itu, mohon maaf ya, mungkin ada kata-kata saya ini mungkin ada yang tersinggung. Bukan maksud hati saya ini untuk menyinggung ya, bukan. Ini menceritakan diri saya sendiri. Ini menceritakan ceritakan kisah diri saya sendiri. Karena apa? Sebenarnya di ilmu kedukunan ini saya banyak bohongnya. Saya banyak menipunya. Padahal dukun yang lain nggak bohong ya. Ya mungkin gitu. Khusus Pak Qadri kan, banyak menipunya, banyak bohongnya. Misalnya bab apa itu? Bab gini lah. Saya pernah namanya perewangan lah. Bisa dikatakan perewangan itu. Bahkan perewangan itu yang dulunya itu saya dapati karena saya, kalau orang bisa dikatakan lebih lah. Semedi waktu itu saya punya teman. Nah teman itu mungkin ya sejenis kayak genderuwo lah. Saya bilang genderuwo lah. Nah, genderuwo itu ikut saya, senang katanya ikut saya. Yakinnya ya saya ajak. Terus awal mulanya gini. Saya sebenarnya nggak bermaksud memanfaatkan. Awal mulanya genderuwo itu kok nggak pulang, kok nggak tahu loh. Nanti ki genderuwo iki kok nggak ada, tahu-tahu sudah ada di rumah orang. Sudah tahu ada di rumah orang. Lah ternyata rumah orang ini punya anak itu menangis kepanasan, panas, dingin, menangis terus. Dia sempat dicarikan orang pinter kiai, itu tidak sembuh-sembuh. Oh berarti genderuwo itu tadi ya semacamnya ya tulan. Sampean kongkon ndak iku? Ndak. Oh kira sampean kongkon. Ndak waktu itu ndak. Terus akhirnya saya kok penasaran, orang itu datang ke saya. Mas Qadri tolong, ini anak saya kok panas. Ya coba saya datangin. Duh, saya terkejut di situ. Ternyata, kamu kok di sini? Bilangnya gitu. Kamu kok di sini? Ya, orang-orang tanya, Mas, sampean ngomong karo sapa ngono? Lah iku, Mak. Omahe sampean ana sing nunggoni ngono. Wis ndang alih ngono. Saya suruh gitu, dia pergi. Akhirnya yang anaknya ini sembuh. Oh, berarti yang tahu makhluk itu kan saya, Pak Qadri sendiri, karena itu tadi kan teman Pak Qadri ya. Ya teman. Ya teman. Pak Qadri temennya genderuwo. Itu kayak sejenis itulah. Nah, terus asik ini. Terus akhirnya gini. Wah. Cuma ya inilah. Terus saya gini. Kalau ini mungkin ya bisa dikatakan ya, wah aku mau belajar ngono apa tak terusnya apa piye ya? Apa saya lanjutkan untuk cari uang seperti ini? Ya gitu kan. Terus akhirnya waktu kok saya kenal di Suralaya itu, saya itu awal mulanya itu istri saya malah kenal dengan Ustadz Muhaimin itu. Oh, ya, yang kenal malah istrinya dulu. Istri saya itu kan jadi ketua Fatayat Muslimat itu ya. Fatayat Muslimat NU wilayah Bukur. Ya. Ranting Bukur. Dia mengajak saya itu, Mas, tolong temani saya disuruh mencari mubalik untuk ngisi acara Muslimat dan Fatayat yang ada di wilayah Bukur dan pengajian itu. Akhirnya saya antar. Ketika saya antar itu saya ditembak langsung sama Ustadz Muhaimin. Oh berarti itu kejadiannya di rumah beliau atau di mana? Di rumah beliau. Oh berarti jenengan antar istri ke rumah Ustadz Muhaimin. Ustadz Muhaimin bilang nih, waduh, dari sekian tamu yang datang di rumah saya, cuma sampai yang luar biasa. Luar biasa dalam arti apa? Sampai ilmu kebal. Berarti Ustadz Muhaimin tahu kalau zaman punya ilmu kayak gitu. Padahal itu pertama kali ketemu Ustadz Muhaimin, tapi Ustadz Muhaimin sudah langsung mengatakan seperti itu ke sampean ya. Iya. Tapi saya punya, Mas. Saya punya ilmu yang lebih dari itu. Saya tawarin. Oh iya. Ilmu apa Ustadz? Ilmu yang tidak mempan dibakar api neraka. Itu. Wah, ini malah sekti bagi saya. Terus kata-kata itu semalam saya itu berpikir, apa saya cari ilmu ini ya yang lebih sakti ini daripada saya kok cari ilmu-ilmu yang ini. Tapi Pak Qadri paham ndak awalnya ustadznya mengarah ke situ yang tidak mempan ya dengan api
neraka itu kan berarti bukan kaitannya dengan ilmu-ilmu yang seperti Pak Qadri pelajari sebelumnya. Paham ya? Nggak Arahnya kemana belum? Belum. Oh, belum. Belum tahu saya masuk ke toreko itu, belum tahu. Saya tahu-taunya yuk ketika saya ditalkin aja itu nanti ada cara masuknya ilmunya itu. Saya kayak dibohongi yo. Ya, itu. Betul. Saya kayak dibohongi. Merasa kayak dibohongi. Ya, betul. Kayak dibohongi. Berarti sama saya goblok kayak gitu. Kayak dibohongi. Ya, karena ya, saya yang dulu saya geluti saya kejar itu ilmu-ilmu yang apa ya, saya aneh lah itu. Ya, jadi kan saya tuh suka kalau tapi setelah itu gimana Pak Qadri setelah itu berpikir terus langsung ke Ustadz Muhaimin langsung atau masih berproses untuk berproses karena apa, Pak Ustadz Muhaimin itu dulunya punya siswa ya namanya Ilu Irfan Nur Rahim. Ilu itu keponakan saya. Oh gitu. Ilu itu keponakan saya, dia juga ngaji di Ustadz Muhaimin. Terus Ilu itu gini, Lek, dapat salam dari Ustadz Muhaimin, ya salam kembali sama saya gitu. Anu Lek, nah kalau ada waktu lodang sampean anu tekan rono. Itu mungkin hampir setahun hampir setahun. Dia ngefek lah. Reaksi Ustadz Muhaimin bilang seperti itu saya nggak gubris. Nggak ada tanggapan sama sekali ya. Cuma ya di sini di Desa Bukur sini kan saya juga sebagai takmir masjid dan juga saya sebagai karena pengurus di bagian seksi dakwah. Pak, mohon maaf jauh itu terlalu jauh jadi seksi dakwah lah di masjid sini. Pada suatu saat ada suatu pengajian. Itu pengajian orang-orang itu kepingin ngundang Ustadz Muhaimin lagi. Jadi ya terpaksa lah, terpaksa karena kemauan dari jamaah sini untuk mengundang Ustadz Muhaimin. Akhirnya saya undang lagi. Akhirnya Ustadz Muhaimin ketemu lagi, Ustadz Muhaimin. Terus saya dengar ceramahnya. Itu sedikit kok ceramah itu kayak mengenai saya terus loh. Jadi ceramahnya Ustadz Muhaimin kayak mukul saya. Nah sebetulnya itu memang pukulan untuk Pak Qadri apa untuk semua orang atau Pak Qadri merasa? Mungkin saya merasa. Berarti ada bagian yang mengena gitu ya. Padahal ya ini anehnya gini loh Pak ya, nganu Gus ya. Orang-orang itu dikasih ceramah Ustadz Muhaimin ketawa. Ya. Tapi saya enggak. Saya kan ingin kayak ngenai saya malah merasa loh. Bahasa kasarnya kamu kurang ajar Ustaz. Kurang ajar Ustadz ini ya. Terus mengenai saya terus ceramahnya. Wah, aku harus dikenai. Kayak saya itu kayak jadi topik loh Pak. Jadi topik ceramahnya itu. Loh, padahal kok orang-orang tertawa, tapi saya kok malah tersinggung sendiri loh Pak. Kalau ngene Gus ini. Jadi saya bingung ini. Saya lihat orang. Ya, di situ kan saya juga jadi MC pengajian itu waktu itu. Jadi MC-nya pengajian itu. Nah, akhirnya berpikir terus aku. Gimana ini Ustadz ini? Karena sering ketemu, sering ngobrol. Bahkan tapi ketika ketemu yang kedua itu tadi Ustadz nggak menanyakan tentang pesannya ke jenengan lewat keponakan itu tadi atau lewat yang setahun yang lalu ya waktu istrinya masih mengundang itu nggak menanyakan lagi Ustadznya? Enggak, Ustadznya mungkin ya lupa mungkin karena selangnya sudah setahun lebih setahun lebih karena seringnya ada suatu pengajian di Bukur itu dan seringnya saya ngundang Ustadz Muhaimin itu akhirnya saya lama kelamaan agak luluh lah dari yang dulunya sempat kurang ajar Ustadz. Sempat ngancam Ustadz Muhaimin ya kurang ajar Ustadz. Ceramahnya ngenai saya terus. Padahal orang-orang tertawa kok saya tersinggung gitu. Berarti ada yang aneh ini ya. Orang sama ketawa kok sama nggak ketawa sendiri. Malah saya tersinggung. Tersinggung. Terus lanjut. Terus saya sempat saya tanya gini, Pak Ustadz ini ceramahnya apa? Ceramahnya enak lucu kakekmu.
Lucu kakekmu ya. Kakekmu loh, aku pernah seperti itu loh, pernah. Lucu kakekmu ya. Bahkan Ustaz ini pernah menyinggung masalah ilmu lah. Iya, Ilmu itu. semacam Kak, iki koyo semacam ilmu yang hizib lah, ya, hizib. ilmu koyo sing tak lakoni lah. Ilmu yang saya lakukan. Terus akhirnya saya diem lah. Saya diem. Nah, di samping itu juga saya dulu punya ilmu kayak pengasihan lah. Pengasihan itu ya mohon maaf ya Gus ya. Mungkin ini istri saya ini korban terakhir lah dari Berarti istri Pak Qadri itu korban terakhir dari ilmu yang Pak Qadri terapkan itu. Luar biasa. Mana istrinya ya? Ya mungkin ya sekarang Tapi ya, enggak apa-apa. sekarang ya saya ya. Dulu saya itu bahkan mohon maaf ya. Istri saya itu tahu kalau saya itu playboy Oh, dulunya. playboy. Loh, satu dusun aja ya. Oh, saya itu 10 lebih ya. Oh iya. Satu susun aja 10 Iya, lebih. memang yang dikatakan playboy kan orangnya nggak harus tinggi, putih, beruang kan enggak ya kan. Karena Pak Qadri itu playboynya karena punya pengasihan itu tadi mungkin ya. itu. Kalau kriteria yang lain kan mungkin nggak masuk ya, tapi kan mungkin karena punya pengasihan. Singkat cerita aja ya. Singkat aja cerita. Kenapa kok saya bisa kok masuk di Suralaya? Memang nyuwun sewu, mohon maaf. Awalnya dulu memang saya itu ya seperti itu tadi lah. Gambaran hidup saya itu yus nakal, tapi nakalnya seperti tidak nakal sampai main sampai minum mabuk ya, gitu enggak terus nakalnya seperti itu. Dan juga kalau saya itu di remaja masjid remaja masjid Semek itu saya juga ketua Gus. Akhirnya di situ karena saya kepingin yang lebih dari apa yang saya punya. Ilmu kekebalan saya sudah punya, pengasihan saya sudah punya, bahkan ilmu sampai perdukunan saya sudah punya. Kok penaknya apa saya tambah ilmu ini ya? Enak maunya nambah ya. Apa nambah ilmu ini? Terus akhirnya saya berangkat. Saya berangkat. Berarti tujuan awal mau menambah ilmu ya, mau menambah. Jadi dari ilmu yang dipunya bisa tambah dengan ilmu lagi. Itu ya. Terus akhirnya saya itu berangkat di situ. Saya ndak masuk di pondok. Saya di teras sekolah SD. Oh, SD. di depan parkiran itu ya. Parkiran. Nah, di situ saya ada dicari sama orang. Di sini apa ada yang namanya Pak Qadri Bukur. Duh. Mohon maaf ya ini. Padahal sudah lama loh saya itu nggak ketemu Ustadz Muhaimin. Kok Pak Ustadz Muhaimin kok masih kenal nama saya. Nah, ketika jenengan datang waktu itu yang ada di terasnya SD ya, di depan parkiran, itu jenengan ke situ Ustadz Muhaimin tahu enggak? Sama ngabari enggak? Enggak tahu, enggak ngabari ya. Cuma saya ingin tahu. Katanya Ustadz Muhaimin itu bilang gini. Kalau setiap malam minggu banyak yang belajar di sana. Oh ya. Nah, saya penasaran belajarnya seperti apa. Kalau memang saya mau ikut. Iya. Ya, akhirnya saya di teras di teras ya di depan sekolah, parkir itu. Saya dicari namanya Pak Bambang. Dipanggil. Oh, saya Mas no. Ya. Pak, sampai dipanggil ustadznya. Enggak lah, saya nggak mau di sini. Saya di sini aja. Saya di situ aja. Di sini aja lah. Enggak. Pokoknya saya enggak boleh ke depan sebelum bisa Pak Qadri ikut di depan. Ya, di depan. Akhirnya saya ikutilah. Karena saya juga kepingin belajar di situ. Belajar apa yang enggak tahu. Setelah itu saya sholat loh Mas ya. Sholat. Setelah itu belum adzan itu saya duduk. Tapi saya di situ enjoy aja. Enjoy aja saya. Enggak merasa ada apa enggak merasa, enjoy aja. Terus saya itu ditepuk pundak. Kalau ke pondok saya, tolong ya duduknya jangan jauh-jauh dari saya. Ustadz Muhaimin menyampaikan seperti itu. Terus insya Allah Ustadz aku ngono gitu. Nah di situ masih, ketika adzan, setelah adzan selesai sholat selesai, ikut saya ke sholat isya di situ. Di sholat isya itu kok ada sholat duduk. Kok beliau
Ba'diyatal isya. Saya ikut. Mm-mm. Saya ikuti, saya tolak-tolak Pak. Tolak-tolak. Selama ini kan saya nggak pernah sholat duduk. Kok Ba'diyatal isya kan ba'diyatal berdiri. isya, saya tengok dari belakang, semuanya duduk, masa saya berdiri. Nah, Terus akhirnya saya lihat Ustaz Muhyiddin kok ya duduk, saya ikut duduk. Terus saya diam lah. Mungkin ini sudah jadi kebiasaan lah di pondok ini. Saya duduk. Setelah duduk terus berzikir. La ilaha illallah. Saya kaget. Ada orang zikir saman kaget. Lu kaget. Lah, illallah itu pada waktu itu karena Bapak ya. Iya. Karena biasanya Di Suryalaya kan memang keras ya, rata-rata keras. Biasanya dan kalau tegas. saya imam-imam di Serempak musola, kan gitu. sini kan biasa la ilaha illallah. Lah saya itu kaget, saya apa? Di telinga saya itu dikiranya itu dekat dengan telinga saya. Illallah. Tapi tidak sempat spontan bicara. Piye to ki? Wong ki gak kurang kenal, belum kenal saya. Masa dikir ditaruh di telinga saya. Emangnya aku kopok ngapa piye aku? Saya dulu seperti itu. Ngedumbel dhewe ya. Aku ora kopok wong ki ini ramen dikir sampai kayak kupingku. Dah, bahkan sampai dia zikir, saya tidur kok. Saat tidur malah dikerasin dinginnya. Saya bangun. Sengaja ditempel di telinga ya? Ya, saya sengaja ditempel. Biar bangun. Saya bangun. Ya, Padahal itu keras loh di keras. situ. Kok bisa tidur ya? Ya. Nah, ini nggak tahu Luar saya. biasa. Memang Pak Qadri luar biasa. Ya, setelah itu saya nggak ada reaksi apapun, Terus akhirnya di situ saya ngobrol, Ustaz, di sini ngaji apa? Ya udah ngaji mas yang gini aing, gini aja. No. Saya pengen ketemu gurunya yang gurunya supaya bisa apa lebih sakti, tidak bisa dibakar api neraka. Sampai tahan dulu, biasanya ini kalau di sini nanti gurunya itu mungkin ya 2 minggu atau 3 minggu nanti baru bisa ada. Oh, berarti waktu itu beliaunya Ustadz Muhyiddin belum jadi wakil talqin? Belum, saya ke situ. Itu kan Saya masih ke situ ke situ tahun 2008. Oh ya. 2008. Jadi petugas wakil talqin dari Surabaya itu nunggu itu. Nunggu sampai hampir satu waktu manakib adanya. Nah, ini kejadian saya Gus ya, kejadian saya. Ketika itu saya ikut talqin zikir. Talqin zikir itu waktu itu siapa yang nalkin? Saya nalkin Ustadz Fadli yang pertama. Oh, yang dari Madura itu. Madura yang kayak Iya, kayak di Ponegoro. Di Ponegoro. Ponorogo ya. Di Ponegoro ya. Setelah itu di talqin zikir. Setelah Ustadz Fadli itu saya ikut lagi Ustadz Malik Thohir. Jadi setiap ada manakib, ada talqin zikir, saya ikut. Karena apa? Ketika saya ditalqin orang pertama, Ustadz Fadli itu reaksinya ada apa? Badan saya itu panas. Di samping panas itu saya nggak bisa tidur. Terus akhirnya malam-malam itu Ustadz Muhyiddin nelpon saya, nggak bisa tidur Pak Qadri, Mas Qadri, udah sakit Ustadz, ambil air wudhu. Akhirnya wudhu, saya disuruh berzikir sampai kamu bisa tidur. Nah, akhirnya itu, akhirnya saya ambil air wudhu, berzikir. Setiap saya berzikir itu panas, tapi tetap nggak kuat. Terus kalau sudah nggak kuat, Ustadz Muhyiddin nelpon lagi, kalau kamu berzikir nggak kuat, tutup Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW itu. Akhirnya saya nggak terima kan. Ini ilmu apa ini? Waktu itu kok toriko itu saya kok belum kepikiran di toriko. Belum kan kepikiran. Pak Qadri ketika itu kan menyampaikan ke Ustadz Muhyiddin kalau ingin ilmu nggak mempan dengan api neraka kan ya. Waktu Pak Qadri la ilaha illallah mengamalkan itu kan panas ya. Panasnya itu mungkin latihannya seperti itu. Enggak tahu aku. latihan. Nah, tahu-tahu saya sudah masuk. Nah, tahu-tahu saya ini kok
saya lihat buku-buku panduan, saya terus beli. Ketika sudah ditalkin saya beli, saya ingin pelajari. Loh aku kok ikut di Thoriko. Mungkin yang Ukudul Jum'an itu yang kuning. Ukudul Jum'an di situ kan ada Thoriko. Thoriko itu. Loh, kenapa saya masuk di Thoriko? Padahal saya nggak mau di Thoriko. Ini. Sebenarnya saya tuh sempat Pak. Sempat nggak jadi. Nggak melanjutkan ya. Cuman nggak melanjutkan. Ya ikut saya. Terus saya berpikir nih, mungkin ini doa dari ibu saya suruh cari guru rohani tadi. Tapi mohon maaf, saya tidak serius mengamalkan itu. Karena apa? Saya masih punya ilmu tadi. Tadi nggak ada. Karena apa? Ilmu tadi itu masih ada gunanya. Ternyata ada gunanya lah, masih ada gunanya. Contoh banyak yang teman datang ke saya minta tolong ini, akhirnya saya ya bantu. Akhirnya terselesaikan. Nah, berarti kan istilahnya belum memaksimalkan di Thorikohnya tadi ini. Karena masih ngiman ya, bahasanya kan masih bahkan masih sayang dengan amalan yang ada di dalam diri jenengan temen Ndru itu tadi ya. Terus yang kedua itu saya tak ikut talqin lagi lah. Gimana rasanya. Dan malah yang kedua ini malah saya kayak semaput, lebih dahsyat lagi. Karena apa? Karena mulai dari awal waktu dia yang nalkin itu mengucap apapun itu saya dengarkan dengan sungguh-sungguh, sangat dengarkan sungguh-sungguh. Bahkan ketika sampai melafadzkan kalimat la dari sini sampai selesai itu saya ikuti dengan sungguh-sungguh. Dan ikuti apa anjuran dari yang nalkin itu. Di situ setiap saya menarik kalimat la itu rasanya gemetar. Bahkan gemetar, panas dingin serakar karuan lah. Itu gemetar. Ketika yang illallah itu kayak saya itu nggak habis napas saya. Kayak sudah nggak punya daya dan kekuatan. Kayak lemes saya tuh. Jadi setelah la ilaha illallah saya terus ini Pak, bersandar ya, lemes saya itu. Terus saya itu bisa sempat pingsan ya, hampir pingsan. Loh, waktu itu Ndruwonya nggak ngikut ya? Nggak berani. Gak terdas bacok kena la ilaha illallah ngeblak. Nah itu ketika la ilaha illallah itu, saya sehatnya apa? Pak Muhaimin itu bilang, tuh ambilkan air barokah. Saya nggak tahu barokah apa. Karena setelah mereka ada air barokah. Air barokah itu. Saya minum itu. Ini dibawa pulang, diminum. Jangan sampai kalau habis dikasih air lagi. Jadi sampai kadang bisa dikatakan seperti itu saya lakoni selama mungkin 5 tahun. Jadi saya sehatnya itu saya ikut minum air manakib itu. Terus saya di situ Pak ya. Dan di situ pernah mengalami kalau malam itu malah sulit tidur. Kalau malam mulai sulit tidur, saya terus dibel Ustaz. Banyak berzikir. Kamu itu mau dikosongkan, dinulkan. Saya karena sudah berarti istilahnya Pak Qadri enggan melakukan itu karena setiap melakukan panas ya. Panas iya. Ada reaksi gitu ya. Reaksi panas itu. Bahkan sampai sempat kamu kalau bisa cari tempat yang sunyi. Kamu tempat yang sunyi, lawan itu kalau kamu ingin benar-benar enggak benar sembuh lah, enggak merasakan seperti itu. Ternyata ya mohon maaf ya, dulunya pernah itu saya ya icip apa itu ya pernah saya lakukan. Bahkan sampai saya itu alas kalau dibilang itu nggak enak lah kalau mungkin saya itu gitulah namanya dukun. Terus dilanjut untuk setelah rutin mengamalkan kan waktu itu kan Pak Qadri belum punya tempat ya untuk khotaman ya di kampungnya Pak Qadri. Terus mungkin ketika itu ada saran dari ustadznya untuk Pak Qadri membuka sub di tempatnya gitu. Saya tahun 2008 ikut, 2009 itu baru ada perintah Pak. Karena apa?
waktu selang untuk berapa bulan itu saya masih dalam keadaan gonjang-ganjing. Bahkan istri saya itu tahu saya ikut sudah makan di Toreko, saya masih mengamalkan ilmu yang dulu, yang namanya ilmu kekebalan itu. Terima kasih kepada semua pemirsa, khususnya di channel TKN Benteng Suryalaya. Ini tadi perbincangan saya sesi pertama, yang nantinya lebih menarik lagi di sesi yang kedua. Tunggu berikutnya.